Afrika mulai memanas. Perancis didukung Amerika mulai mengarahkan amunisinya ke Afrika Barat. 4 negara Afrika ditambah Rusia melawan Perancis ditambah Amerika. 54 negara Afrika, Wagner ada di 15 negara, Tiongkok ada di 12 negara. Kekuatan Eropa dan Amerika mengecil di Afrika. Eropa khususnya Perancis bersama Amerika, mereka di belakang ECOWAS yang sedang memanaskan mesin perang dan mulai melakukan gelar pasukan untuk masuk ke Niger, yang artinya bisa ada konflik militer baru di Afrika. Mengapa kita terus memfokuskan informasi ke arah kemungkinan perang dunia yang terjadi, yang mana kita harus memahami banyak hal secara global sebelum kita merumuskan apa yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Sebuah grand design negara yang menyusul semua negara dan pegang kendali dunia agar dunia menjadi damai di bawah kendali Indonesia. Kita harus memahami how the world work yang terus dinamis bergeser kekuatannya. Perebutan sumber daya alam berlangsung meningkat eskalasinya saat ini. Kita ingat perjuangan kemerdekaan dunia kedua setelah tahun 1945 yang diselesaikan dengan diluncurkannya bom atom. Kita ingat di tahun 45 adalah perang dunia antara Jepang versus Amerika dan sekutu di sisi Asia Timur. Di sisi Eropa, Jerman melawan sekutu. Sekarang ada 3 sisi. Di Eropa, Rusia melawan NATO di Ukraina. Di Afrika, negara-negara penghasil sumber daya alam melawan Eropa dan Amerika. Negara Afrika dibantu hard power dengan Rusia, dibantu soft power dengan Tiongkok. Di sini ada pemain baru Tiongkok yang berstrategi lain, yaitu soft power, kekuatan dagang, kekuatan distribusi, kekuatan pelabuhan atau port, dan pengerukan sumber daya alam yang terlihat agak adil sedikit lebih menguntungkan dari Eropa atau Amerika. Walau aslinya mah habis juga, namun bantuan di sisi lain terlihat dibutuhkan Afrika, seperti jalanan atau infrastruktur, jaringan jalan kereta api, rel kereta api, pelabuhan. Walaupun semuanya adalah sarana yang dibutuhkan oleh Tiongkok lebih banyak daripada kebutuhan negara yang dibangun tersebut, namun terlihat negara tersebut membangun. Kita ke Burkina Faso yang dipimpin oleh pemuda 34 tahun berpangkat kapten yang mengkudeta pemerintah boneka Prancis. Kita semua tahu 14 negara yang dijajah Prancis dengan pemimpinnya adalah boneka Prancis. Mereka adalah negara termiskin di Afrika yang negaranya diciptakan penuh konflik oleh Prancis. Karena itu Ibrahim Traoré, low rank militer yang hanya berpangkat kapten mengkudeta pemerintah Paul Henri Damiba pada September 2022, di mana Letnan Kolonel Paul Damiba yang juga baru mengkudeta Roh Christian Kabore pada bulan Januari 2022. Kalau dilihat dari kacamata intelijen pertahanan, maka yang jago tetap aja Putin. Tajam sekali dia melihat siapa pemimpin yang akan di-backup Wagner. Wagner pertama membantu kudeta militer di Mali pada Mei 2021 yang dipimpin oleh Kolonel Assimi Goïta yang berusia 40 tahun. Kemudian Wagner ke Guinea di September 2021 membantu menggulingkan presiden boneka Perancis yaitu Alpha Condé oleh junta militer dipimpin Kolonel Mamadi Doumbouya yang berusia 43 tahun. Lalu Wagner ke Burkina Faso di tahun 2022 membantu Ibrahim Traoré yang berusia 34 tahun. Ibrahim Traoré merupakan kelahiran kembali pahlawan rakyat Burkina Faso, Thomas Sankara. Traoré percaya bahwa virus yang merusak dan memiskinkan Burkina Faso adalah Perancis. Karena itu ia sekarang memutuskan semua yang ada hubungannya dengan Perancis dan menandatangani kerjasama dengan Rusia. Ketika bulan Juli lalu, Rusia mengadakan Rusia Afrika Summit. Rusia mengundang khusus negara-negara boneka Perancis. Selain mengundang seluruh 54 negara Afrika, namun yang terbanyak yang datang adalah yang mau melepas diri dari Perancis dan Amerika, yaitu negara-negara dari daerah Sahel Selatan Sahara. Di pertemuan tingkat tinggi itulah dunia terkesima dengan pidato pemuda pemimpin Burkina Faso, Ibrahim Traoré, yang sangat powerful, menggugah dan kontroversi. Intinya, kolonial master masih menggenggam erat Afrika. Dengan kata lain, negara Eropa masih menjajah Afrika. Karena cengkraman itulah Afrika masih menjadi negara miskin, padahal sumber daya alamnya sangat kaya. Traoré menambahkan, kami warga Afrika adalah warga dunia yang dilupakan dan banyak diabaikan. Di forum inilah kami membicarakan tentang masa depan Afrika. Dengan bentuk apapun, Afrika tidak mau lagi ada cengkraman penjajah, khususnya Perancis. Putin pun membalas pidato Traoré dengan mengatakan Rusia mendukung penuh Afrika. Dalam 4 bulan ke depan, Rusia memberikan biji-bijian gratis, juga hutang dianggap lunas atau grant. Namun Traoré menolak. Traoré menolak dikasihani oleh Rusia. Dia ingin kesejajaran dengan Rusia yang akhirnya Putin bicara 4 mata dengan Ibrahim Traoré di ujung acara. Banyak pengamat mengatakan Ibrahim Traoré bisa saja jadi darling baru Putin untuk Afrika. Dimana ketika kudeta di Niger terjadi, negara tetangganya Burkina Faso, keesokan harinya delegasi Mali dan Burkina Faso datang mengunjungi Abdourahmane Tiani, jenderal yang mengklaim pemegang kendali Niger setelah mengkudeta Presiden Muhammad Bazoum. Kemudian Ibrahim Traoré mengatakan mendukung kudeta di Niger dan setiap serangan ke Niger artinya berperang dengan kami, yaitu Burkina Faso, Mali, dan Guinea.
peran Ibrahim Traore mulai terlihat di kancah internasional dan regional kawasan Afrika tersebut. Dalam lanjutan pidatonya di pertemuan di Saint Petersburg tersebut, Ibrahim Traore mengatakan, "Mengapa kami yang kaya sumber daya alam negaranya miskin? Dan kami bertanya itu ribuan kali dan sudah puluhan tahun kami bertanya. Kami akhirnya menemukan jawaban. Menemukan jawabannya adalah, mengapa hal itu terjadi? Mengapa kami tetap miskin? Maka mulai hari ini, semua pemimpin Afrika harus tidak lagi bekerja sama dengan negara penjajah yang mengeruk harta sumber daya alam itu keluar dari Afrika. Tidak ada lagi sumber daya alam keluar dari Afrika. Afrika harus bisa swasembada pangan, swasembada kesehatan, dan stop campur tangan asing dalam kebijakan bernegara yang cawe-cawe kebijakan dalam negeri pemerintah negara-negara Afrika." Saat ini, suasana panas di Niger karena ECOWAS akan menyerang Niger. Di belakang ECOWAS adalah Perancis. Ini semua karena satu kebijakan yang dilakukan oleh Jenderal Abdourahmane Tiani, pemimpin kudeta di Niger, yang mengatakan menyetop ekspor uranium dan emas Niger ke Perancis. Kapan ya Indonesia seperti negara-negara Afrika yang sedang menunjukkan kedaulatannya? Kapan? Peace.